Shalom saudara, firman Tuhan kita hari ini dari Mazmur 102 ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Saudara, tema kita hari ini adalah Fidei et Deum, kepercayaan kepada Allah. Saudaraku, apa yang dibutuhkan oleh rumah atau sebuah bangunan supaya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat? Apa yang diperlukan, saudara? Apakah hanya perlu semen? Apakah hanya perlu batu bata? Apakah hanya perlu bebatuan? Tidak. Yang paling awal yang dibutuhkan adalah pondasi atau tumpuan. Rumah sekuat apapun, rumah sekokoh apapun, apabila tanpa pondasi, ketika mengalami guncangan yang sangat hebat, maka akan mudah untuk dirobohkan. Demikian juga kita, saudara. Apa yang sesungguhnya kita butuhkan dikala diri kita merasa sangat tidak berdaya, berarti bahkan seolah kita tak mampu untuk menghadapi persoalan yang besar di depan mata. Apa yang kita butuhkan, saudara? Yang kita butuhkan adalah tumpuan yang kokoh, tumpuan yang kuat, dan tumpuan yang kekal. Saudaraku, semua yang ada di dunia ini akan binasa, namun Allah Sang Pencipta tetap ada selamanya. Semua boleh usang seperti pakaian, tetapi Tuhan tetap sama, dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Oleh karena itu, saudara, tumpuan kita hanya Tuhan. Tuhanlah yang dapat menjadi tumpuan kita yang kokoh, tumpuan kita yang kuat, dan tumpuan kita yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam naungannya, saudara, kita akan merasakan ketentraman sejati walau di dalam penderitaan yang berat sekalipun, karena Dia juga akan menanggungnya bagi kita. Saudaraku, Mazmur ini mengajak supaya seluruh umat percaya meyakini bahwa Allah bukan hanya ada, tetapi Allah juga hadir dan bertindak tepat waktu di tengah-tengah kehidupan umatnya. Saudara, keyakinan inilah yang telah membuat orang percaya atau umat itu mampu bertahan di tengah-tengah segala keadaan, baik zaman itu maupun hari ini, termasuk juga yang akan datang. Baik itu ketika berada dalam keadaan dunia yang kacau, dunia yang jahat, dunia yang tidak menentu, seperti yang terjadi pada hari ini, saudara. Ekonomi tidak menentu, kesehatan tidak menentu, semua juga tidak menentu. Oleh karena apa? Situasi yang masih belum menentu. Tetapi saudara, Allah yang akan menjadi tumpuan kita. Dan akan tiba saatnya, saudara, di mana Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi akan memandang ke bumi dan mendengar doa dari umatnya. Ia akan membebaskan umatnya agar namanya dipermuliakan. Saudara, Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan 29 ini mengajarkan kepada kita dengan jelas bahwa Allah tidak akan pernah berubah. Ia tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jika kita membaca ayat yang ke-26 sampai dengan 27 tadi, saudara, kita dapat melihat bahwa langit dan bumi beserta segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Namun semua yang berada di bumi ini akan binasa. Semuanya akan berakhir kecuali orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, karena merekalah umat yang akan selamat. Saudara, langit dan bumi yang telah diciptakan Tuhan akan menjadi usang dan hancur, tetapi Tuhan tetaplah ada. Tuhan tidak akan pernah berakhir, Tuhan tidak akan pernah berubah, dan tidak akan pernah binasa. Pada ayat yang ke-27, saudara,
pemazmur kembali menunjukkan bahwa manusia pun akan berubah. Dengan kata lain, saudara, manusia tidak akan memiliki keabadian pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri, saudara ya. Keabadian manusia hanya bisa didapat dan ditemukan di dalam diri Allah. Dan pada ayat yang ke-28, saudara, pemazmur menegaskan kembali bahwa Tuhan tetap sama. Tuhan tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Jadi di sini saudara kita dapat memahami kembali bahwa hanya Tuhan yang memiliki keabadian di dalam dirinya. Di luar Tuhan semuanya tidak ada yang abadi. Semuanya bersifat sementara dan akan lenyap pada waktunya. Karena itu saudara, hanya Allah yang dapat menjadi tumpuan hidup kita. Hanya Allah yang dapat menjadi tumpuan, saudara. Kalau kita menjadikan uang sebagai tumpuan, suatu saat uang itu akan lenyap. Kalau kita menjadikan manusia sebagai tumpuan, manusia pun juga akan binasa. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai tumpuan, Allah itu kekal dan akan terus ada. Maka saya dan saudara pasti akan kuat dan kokoh. Karena itu saudara, mari kita terus mempercayai Tuhan dan kesetiaannya dalam memelihara dan memimpin umatnya untuk hidup di jalan yang benar. Pemazmur menutup tulisannya ini saudara dengan berkata bahwa sebuah keyakinan anak-anak Tuhan akan hidup dengan tentram walaupun dunia sedang dalam keadaan yang tidak tentram. Dan bukan hanya itu saudara, pemazmur kemudian menyatakan bahwa keturunan mereka, keturunan orang-orang benar, keturunan orang-orang yang hidup di jalan yang benar juga akan tetap terus berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang bisa menjadi tumpuan kita. Maka pertanyaannya saudara, apakah kita masih meragukan kesetiaan Tuhan? Apakah kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan? Sehingga pada akhirnya kita memilih bukan menjadi orang benar, tetapi orang fasik. Kalau saudara percaya pemeliharaan Tuhan, saudara percaya kesetiaan Tuhan, maka saudara akan hidup di jalan orang benar. Tuhan memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami Bapa, bahwa Engkaulah tumpuan hidup kami. Tidak ada yang lain yang dapat kami jadikan sebagai tumpuan, karena hanya Tuhan sendiri yang kekal dan maha ada. Sehingga karena itu Bapa, biarlah kami belajar untuk menjadikan Engkau sebagai tumpuan hidup kami, sehingga kami akan berdiri sebagai umat yang kokoh, umat yang teguh, umat yang terus berjalan di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Mampukan seluruh umat-Mu Bapa. Mengingat juga pada saat ini Bapa, untuk saudara kami, keluarga kami, Jeremy Noverian atau JJ, yang tepat pada hari ini berulang tahun, bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan, tepat berusia yang ke-22. Kiranya Tuhan menolong, bahkan bersyukur telah menyelesaikan studinya Bapak, dan saat ini bersama-sama dengan keluarga di Banyuwangi untuk satu tujuan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan menolong, menyertai segala sesuatu yang direncanakan, yang dicita-citakan, bahkan juga apa yang menjadi harapan daripada kedua orang tuanya. Kiranya Engkau juga yang akan menolong dan menyatukannya. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa untuk iman daripada JJ. Biarlah JJ juga terus mengalami kemajuan dan pertumbuhan secara rohani, bahkan juga kesetiaannya terhadap perjanjian makin terus mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Bahkan masa depannya, apa yang akan dikerjakan ke depan, hamba-Mu percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik. Demikian juga hamba-Mu mengingat untuk Maing, mama daripada Bapak Suryadi, yang juga pada saat ini masih dalam proses perawatan. Kiranya Tuhan tolong, dan biarlah kiranya iman yang hidup itu yang akan terus menyala di dalam hatinya. Dalam keadaan apapun juga selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah sendiri. Terima kasih Bapa, seluruh umat-Mu yang telah belajar untuk setia merenungkan firman, kiranya menjadikan Engkau sebagai tumpuan hidup kami, dan kami berjalan sebagai orang-orang yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Jeremy Noverian. Kiranya Engkau terus hidup sebagai orang benar dan di jalan yang benar. Tuhan memberkati.